Pemirsa, Ibunda Del Pedro Marhaen, tersangka dugaan penghasutan demo berujung rusuh, menangis saat membesuk putranya di rutan Polda Metro Jaya. Selain itu, Del Pedro juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Isak tangis Magda Antisa, Ibunda Del Pedro Marhaen, tidak terbendung saat akan membesuk putranya yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya Rabu siang tadi. Sambil memeluk tubuh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Ibunda Del Pedro meluapkan isi hatinya. Ibunda Del Pedro menyebutkan bahwa anaknya bukanlah seorang koruptor sehingga tidak sepatutnya ditahan oleh polisi. Ibunda Del Pedro membesuk putranya tersebut bersama dengan kakak Del Pedro dengan membawakan sejumlah buku dan makanan permintaan Del Pedro. Selain dibesuk ibundanya, Del Pedro Marhaen juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Kunjungan tersebut sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada Del Pedro Marhaen. Del Pedro sendiri sudah berstatus sebagai tersangka dalam dugaan penghasutan demo berujung rusuh pada akhir Agustus lalu. Penangkapan ini menuai kritik publik sebagai pembungkaman kebebasan sipil dan penyempitan ruang demokrasi. Mbak, sini dulu Mbak. Nah, sama kakaknya. Sama kakaknya mau Rame. Kakaknya bareng kakaknya. Kakaknya sama itu. Oh, sama kakaknya itu di belakang. Keluarganya ada tadi. Ini ibunya juga ada. Ini nih Del Pedro nih. Sini dah bawain. Berat. Pakai nama kakaknya. Oh iya, Om. Ya. Kasihan yang lama-lama. Oh iya. Nanti kita panggil. Oke. Oh ya udah duduk dulu berarti pikir disuruh langsung. Baik. Ya udah berarti stop aja di sana. Oke. Majuan Mas. Sebelumnya, Menko Kumham IMIPAS RI, Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhaen. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhaen. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataruh Foundation Del Pedro Marhaen. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah komitmennya. Jika ada hak dari Anda itu yang terkurangi, kita sekarang dijaga. Karena memang juga keluarga negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril menyebut ingin memastikan bahwa para tersangka telah mendapatkan hak-haknya terpenuhi. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai. Ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu.
Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga lapuk, atap gedung SMKN 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk saat proses kegiatan belajar Rabu pagi. Akibatnya puluhan siswa sempat terjebak dan tertimpa reruntuhan hingga mengalami luka, sementara petugas SAR gabungan berupaya mengevakuasi barang milik siswa yang tertimbun reruntuhan puing. 2 orang meninggal akibat ambruknya ruko berlantai 3 di Denpasar, Bali usai diterjang banjir bandang Rabu pagi. Sementara pemerintah kota Denpasar menyebut total 3 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian dalam musibah banjir yang menerjang Bali. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Kobaran api dan kepulan asap tebal membuat warga panik dan berlarian. Akibat ledakan itu, 5 orang pekerja dan pemilik sumur mengalami luka bakar. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan laporan TNI terhadap pegiat media sosial Ferry Irwandi tak bisa diproses. Pasalnya laporan tentang pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh perorangan bukan institusi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Camar Haida pamit, terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Polda Metro Jaya menegaskan aduan Dansat Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan bukan institusi. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ia menyebut lembaga negara atau institusi tidak bisa membuat laporan pencemaran nama baik karena tidak memiliki legal standing. Kalau dia mewakili TNI, beliau tidak memiliki legal standing, ya. Kalau dia mewakili lembaga TNI, karena dalam putusan nomor 105 tahun 2024 itu sudah jelas, ya, bahwa terkait dugaan pencemaran nama baik, ya, lembaga negara, kemudian pejabat atau institusi atau organisasi dilarang membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi